Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya berharap kondisi Pak dosen dan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan kali ini, saya Putri Nabila dari kelas 01 SMJP 003 Prodi Manajemen akan mempresentasikan tentang konsep dasar dan perkembangan manajemen modern. Definisi manajemen. Apa itu manajemen? Menurut Handoko 2012, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Lalu, periodisasi manajemen modern. Pada tahun 1870 sampai 1930 dikenal dengan manajemen ilmiah, lalu pada tahun 1900 sampai 1940 dikenal dengan teori organisasi klasik, lalu pada tahun 1930 sampai 1940 dikenal dengan hubungan manusiawi, lalu 1940 hingga saat ini dikenal dengan manajemen modern. Lalu selanjutnya, manajemen modern. Manajemen modern adalah manajemen yang pada periodenya ditandai dengan sudah dipelajari manajemen sebagai ilmu yang mempunyai dasar-dasar logika ilmiah, sehingga banyak melibatkan ahli manajemen untuk melakukan penelitian tentang manajemen yang menghasilkan berbagai teori maupun aliran manajemen. Aliran manajemen modern dibangun dari dua teori, yaitu teori manajemen perilaku organisasi dan perilaku kuantitatif. Next. Perilaku organisasi. Menurut Douglas McGregor, yang dikenal dengan teori X dan Y, menyatakan keyakinan dan asumsi manajemen mempengaruhi gaya manajemen. Hal ini terlihat jika manajemen menganggap karyawan tidak menyukai gaya kepemimpinannya, maka yang terjadi adalah kepemimpinan otoriter. Lalu sebaliknya, jika manajemen menganggap karyawan menyukai gaya kepemimpinannya, maka kepemimpinan yang terjadi adalah demokratif. Lalu menurut Abraham Maslow atau dikenal dengan teori hierarki, seorang manusia harus memenuhi kebutuhan yang paling mendasar untuk bertahan hidup terlebih dahulu. Lalu naik ke tingkat selanjutnya hingga manusia tersebut dapat mengaktualisasikan diri. Lalu selanjutnya, perilaku organisasi menurut teori Robert Black dan John Moulton atau dikenal dengan teori kepemimpinan. Teori ini dikembangkan pada tahun 1964, kepemimpinan dalam dua dimensi perilaku yaitu kepedulian terhadap tugas dan kepedulian terhadap orang. Lalu menurut Friedrich Heisenberg atau dikenal dengan teori motivasi dan keadilan, disebut teori dua faktor karena ada faktor kepuasan atau motivator dan faktor ketidakpuasan atau hygiene. Karyawan dapat bekerja dengan lebih keras melalui motivator. Tidak adanya faktor hygiene akan membuat karyawan bekerja tidak maksimal dan ketidakpuasan bagi pekerjanya. Lalu, perilaku organisasi menurut Chris Agris, seorang ahli teori organisasi, menyatakan pandangannya bahwa keperluan organisasi sering menyebabkan ketegangan antara individu dan organisasi. Lalu, dasar perilaku organisasi. Pertama, manajemen tidak dapat dipandang sebagai suatu proses teknis secara ketat, atau peranan, prosedur, dan prinsip. Lalu, nomor 2, manajemen harus sistematik, dan pendekatan yang digunakan harus sesuai dengan pertimbangan secara hati-hati. Lalu nomor 3, organisasi sebagai keseluruhan dan pendekatan manajer individual untuk pengawasan harus sesuai dengan situasi. Lalu nomor 4, pendekatan motivasional yang menghasilkan komitmen pekerja terhadap tujuan organisasi sangat dibutuhkan. Selanjutnya,
Aliran kuantitatif. Manajemen operasi merupakan variasi lain dari pendekatan kuantitatif. Beberapa contoh model manajemen operasi adalah pengendalian persediaan seperti EQQ atau Economic Order Quantity, simulasi, analisis, break-even, dan programasi linear. Langkah-langkah pendekatan kuantitatif. Pertama, perumusan masalah. Kedua, penyusunan suatu model sistematis. Ketiga, mendapatkan penyelesaian dari model. Keempat, pengujian model dan hasil yang didapatkan dari model. Kelima, penetapan pengawasan atas hasil-hasil. Keenam, pelaksanaan hasil dalam kegiatan implementasi. Lalu, manfaat teori manajemen modern lebih dinamis karena pusat komando tidak harus berada dalam sosok manajer saja, tetapi bisa dikembangkan dengan menunjuk bagian organisasi lain seperti supervisor atau tim leader. Yang kedua, perpaduan teori klasik dan neoklasik dengan konsep yang lebih maju dibandingkan teori sebelumnya, sehingga bisa mendapatkan konsep manajemen yang lebih fleksibel. Kekurangan manajemen modern. Kelebihannya, satu, banyak variabel yang dapat diolah dengan teori ini, seperti penganggaran modal, perencanaan produk, dan sebagainya. Yang kedua, pergerakan lebih fleksibel karena pusat komando bisa disesuaikan dengan kondisi organisasi maupun perkembangan dunia. Lalu, kekurangannya, konsep manajemen modern sulit dipahami karena perhitungannya yang sulit. Dan kedua, masih dinilai kurang dalam pengelolaan aspek sosial atau sumber daya manusia. Kesimpulan dari materi ini adalah, pertama, aliran manajemen modern adalah manajemen yang pada periodenya ditandai dengan sudah dipelajari manajemen sebagai ilmu yang mempunyai dasar-dasar logika ilmiah. Yang kedua, aliran manajemen modern merupakan gabungan dari operational research dan manajemen science. Lalu yang ketiga, aliran manajemen modern sangat cocok untuk bidang perencanaan dan pengendalian, tetapi tidak cocok untuk menjawab masalah-masalah sosial individu seperti motivasi, kepegawaian, dan organisasi. Kita telah membahas materi, konsep, dan perkembangan manajemen modern. Saya harap teman-teman dapat memahami materi tersebut. Stephen Covey pernah berkata, kepemimpinan yang efektif adalah meletakkan hal yang utama menjadi yang utama. Manajemen yang efektif adalah disiplin untuk mencapainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.